Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan di dalamnya ada ujian dan ada cobaan. Ada hal-hal yang pasti kita lalui di dalam kehidupan dan kita perlu bantuan dari Allah, kemudahan darinya serta taufik dan rahmatnya. Itulah sejatinya dari kehidupan dunia ini. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur, kemudian kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kita mengalami di dalam kehidupan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan makna maksud dari keberadaan kita di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Sebagaimana kita perlu kemudahan di dalam menjalani berbagai aktivitas di kehidupan ini, demikian pula kita perlu kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Dan juga kita perlu kemudahan tatkala duduk di alam kubur menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Dan yang paling dahsyatnya, kita perlu kemudahan tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan, di hari kiamat. Di berbagai prahara di hari tersebut, dari kebangkitan manusia di padang mahsyar, didekatkannya matahari di atas kepala pada saat hisab, melewati jembatan di atas punggung neraka jahanam, kemudian menuju kepada pintu surga
semuanya ada hal-hal yang telah ditentukan, perkara yang mesti kita lewati, dan kita perlu kemudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Karena itulah di dalam hidup ini pasti ada rintangan atau tantangan atau sesuatu yang harus kita lalui. Kalau disebut sebagai sebuah permasalahan atau sebuah problem di dalam kehidupan, itu adalah hal yang syah-syah saja dan mungkin dibahasakan seperti itu oleh banyak dari manusia. Akan tetapi bagi seorang muslim dan muslimah, apa-apa yang Allah gariskan untuknya, apa-apa yang Allah tetapkan di dalam kehidupannya, itu sebenarnya adalah pintu-pintu ketaatan dan lahan-lahan ibadah yang bisa dia tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci untuk segala masalah yang kita hadapi dan pegangan yang dengannya seseorang itu dimudahkan dalam segala sesuatu, apa saja dari problematika yang dihadapi pada diri sendiri, di tengah keluarga, kehidupan bermasyarakat, bahkan permasalahan di dalam kehidupan bernegara, semuanya solusinya ada di dalam beberapa ayat ringkas yang harusnya menjadi kaidah di dalam kehidupan kita, dasar berpijak yang harusnya selalu kita pegang, selalu kita pahami dengan baik, kita letakkan di dalam sanubari kita, dan kita hiasi seluruh gerak-gerik dan segala makna kehidupan dengan kaidah tersebut. Ini kaidah Al-Quran. Saya yakin semuanya menghafal dari ayat-ayat yang akan saya sebutkan. Yang menjadi masalah hanya bagaimana memahami tafsiran dari ayat tersebut, memahami penjelasannya, dan menjadikannya sebagai tumpuan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta." Ini penegasan dari Allah, datang dalam bentuk sumpah. Demi malam apabila malam itu telah menutupi, dan demi siang apabila siang telah menerangi. Allah bersumpah dengan dua waktu yang seluruh makhluk tidak ada yang keluar darinya, akan dilalui oleh dua hal ini. Kehidupan kita kalau tidak melewati siang, berarti kita melewati malam. Setelah siang akan datang malam. Bersama perginya siang, maka malam pasti akan menyertai kita. Dan demikian seterusnya. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Demikian pula dalam penciptaan laki-laki dan perempuan. Setelah bersumpah dengan sumpah yang agung ini, Allah tegaskan, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya amalan-amalan kalian beraneka ragam. Amalan-amalan kalian beraneka ragam. Karena itulah manusia itu di dalam kehidupan dunianya amalannya beraneka ragam, tidak sama. Di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap jiwa itu berusaha. Dengan usahanya dia melakukan transaksi.
Kita ini bertransaksi di kehidupan. Iya. Jadi kalau bahasa lainnya, kita semua ini sedang berbisnis, sadar maupun tidak sadar. Orang yang masuk dalam sebuah transaksi, sebuah perniagaan, hanya ada dua, dia untung atau dia rugi. Sama di sini, dia jual dirinya, dia lakukan transaksi atas dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menghancurkan dirinya jatuh dalam neraka. Itu di kehidupan dunia. Iya. Sebagaimana di kehidupan akhirat, tingkatan amalan juga berbeda-beda. Ada penghuni sorga, ada penghuni neraka. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Penghuni sorga sendiri derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang berada di derajat yang paling tinggi bersama para nabi, dan ada yang berada di derajat di bawahnya. Sebagian hadits disebutkan derajat yang sangat banyak di sorga. Antara sebuah derajat ke derajat yang lain itu seperti langit dan bumi. Sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Ada di lapisan yang paling atas dan ada di lapisan paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah dari neraka. Dan ini kembali kepada inti di dalam beragama, karena keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang kuat keimanannya, ada yang lemah. Sebagaimana kekafiran juga bertingkat-tingkat. Ada yang kafir, ada yang sangat besar kafirannya, ada yang sangat kafir. Karena itu balasan juga beraneka ragam. Semuanya tercakup di dalam firman Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya upaya kalian beraneka ragam. Setelah itu baru datang penjelasan apa solusi untuk segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan. Bagaimana seorang meraih segala kemudahan dalam hidupnya. Sebagaimana itu datang dalam 3 ayat. Setelah itu datang 3 ayat berikutnya kebalikannya. Apa yang bisa membuat seseorang jatuh di dalam segala kesusahan, menemui segala kejelekan. Iya, antara dua hal, antara kebaikan dan kejelekan, kemudahan atau kesusahan, surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ini 3 ayat penjelasan tentang solusi untuk segala masalah yang kita hadapi. Segala ujian, cobaan atau apapun yang kita lalui dalam kehidupan. Adapun siapa yang gemar berbagi, a'ta, wattaqa. Yang kedua, dia selalu bertakwa. Wasaddaqa bil husna. Yang ketiga, dia membenarkan adanya al-husna. Saya akan terangkan nanti 6 tafsir dari uraian ulama ahli tafsir di ayat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra. Al-yusra itu dia asal bahasa Arabnya artinya kemudahan. Sebagian ahli tafsir menafsirkannya al-khair. Kami akan mudahkan dia, kami tunjukkan dia kepada segala kebaikan. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan al-husna artinya surga. Semana dengan firman Allah, lilladzina ahsanul husna
wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, dia akan dapat surga al-husna, disebut dengan nama al-husna, surga itu, dan akan mendapatkan tambahan di dalam surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dahsyat dari kebaikannya. Andai kata direnungi, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada segala kebaikan. Kami akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Begitu makna ayat. Kalau makna ayat seperti itu, maka saya mau bertanya, kira-kira ada masalah dalam kehidupan, tidak ada solusinya? Semuanya ada solusinya di ayat ini. Yang penting kita perhatikan 3 perkara yang menjadi tumpuan penyelesaian yang akan membantu seseorang dalam segala makna kehidupannya. Apa 3 tadi? Yang pertama, fa amma man a'ta, barang siapa yang gemar berbagi, memberi, 1. Yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya surga, dia benarkan adanya al-husna. Al-husna lain penafsirannya di sini. Ada 6 penafsiran, saya akan terangkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra. Al-yusra kemudahan. Ditafsirkan dengan 2 penafsiran tadi. Ditafsirkan dengan kebaikan dan ditafsirkan dengan apa? Surga. Ya, kalau 3 hal ini dia pegang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya segala kebaikan, dan akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Luar biasa. Dari pegangan, pijakan, diterangkan kepada kita dalam ayat-ayat yang biasa kita dengarkan, tapi kita perlu merenunginya dengan seksama. Iya. Sebagaimana kebalikannya, kesusahan, kejelekan, neraka, itu juga ada sebabnya. Diterangkan 3 hal di sini kebalikannya. Wa amma man bakhila, adapun siapa yang bakhil, 1. Wastaghna, dan dia merasa cukup, bersombong terhadap apa yang diberikan kepadanya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan adanya al-husna. 3 amalannya. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia. Sama dengan sebelumnya, dimudahkan juga, tapi bedanya dimudahkan kemana. Kalau yang pertama dimudahkan kepada al-yusra, kalau ini dimudahkan kepada al-usra. Al-usra ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, kejelekan, dimudahkan kepada segala kejelekan. Iya. Jadi kalau ada yang dalam hidupnya kepada dosa dan maksiat jalannya gampang sekali, kok gampang dia dapat dosa dan maksiat tersebut, mungkin salah satu dari 3 sifat ini melekat pada dirinya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dari tafsir al-usra diartikan neraka. Jadi mudahkan dia menuju kepada neraka, wal-iyadzu billah. Iya. Maka ini penafsiran global terhadap ayat-ayat ini. Sebelum saya terangkan dan kita selami kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Di awal pelajaran yang ingin saya ingatkan, di dalam Al-Quran itu selalu diberi pembagian 2 saja. Ada 2 bagian. Bagaimana di ayat ini, di surah ini. Ada 1 bagian dimudahkan kepada al-yusra, surga, kebaikan. Bagian yang lainnya dimudahkan kepada al-usra,
kejelekan neraka. Iya. Dalam kehidupan ada orang yang beramal dengan amalan kebaikan, amalan salih, ada yang beramal dengan amalan kejelekan. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat keburukan dia sendiri akan menanggungnya. Hasil dari amalannya dua. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menghancurkan dirinya ke dalam neraka. Sikap umumnya di dalam kehidupan hanya dua. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur? Itu cuma dua dalam hidup. Kalau tidak maju ke depan berarti dia mundur ke belakang. Tidak ada bahasa di dalam ayat dia jalan di tempat atau berhenti di tempat. Karena umur, waktu, kehidupan semuanya dihitung. Kalau tidak dihitung kebaikan untuk kita, berarti sebaliknya. Kalau tidak maju ke depan, berarti mundur ke belakang. Iya. Sebagaimana di akhirat, di alam kubur, ada yang diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dan ada yang mendapatkan adab. Demikian pula di hari kiamat. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Ada yang diberi sorga dan diberi neraka. Maka ini dua hal selalu diingatkan di berbagai uslub bahasa dan pembahasan Al-Quran, supaya kita itu lebih banyak berpikir dan berakal. Hidup ini harus ada yang kita pilih, harus ada jalan yang kita tempuh. Iya. Dan jalan yang kita tempuh itulah yang akan membawa kepada akhir kesudahan yang terakhir di kehidupan yang hakiki. Beruntung atau merugi, surga atau neraka. Kemudian yang kedua, di penyebutan 3 pijakan untuk solusi segala problematika yang kita hadapi. Ada 3 pijakan. Saya terangkan dengan lebih terperinci makna dari ayat-ayat ini, supaya kita pahami luasnya cakupan solusi disebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan fa'amma man, adapun siapa saja. Iya. Karena ini yang beramal dengan 3 hal ini siapapun mampu. Siapapun mampu melakukannya. Di dalam mendekatkan diri kepada Allah, meraih surga Allah, mengambil sebab-sebab kemudahan, semuanya bersyirikat di dalamnya. Tidak ada bedanya antara si kaya dan si miskin, antara yang memiliki kedudukan maupun orang yang tidak memiliki kedudukan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Siapapun bersyirikat di dalamnya. Fa amma man a'ta, barang siapa yang gemar berbagi, memberi. Iya. Kadang bahasa Indonesia kurang bisa mewakili makna kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, kecuali dengan beberapa kata mungkin bisa seperti atau di sini artinya memberi, berbagi. Ditafsirkan dengan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, a'ta, dia berbagi, artinya dia memberi kelebihan dari hartanya. Bahasa lainnya dia bersedekah.
masalahnya dia bersedekah. Iya. Penafsiran yang kedua, a'ta, dia berbagi. Kata Al-Hasan Al-Basri, as-sidq min qalbihi. Dia berbagi, memberi as-sidq dari hatinya. As-sidq dari hati itu artinya keikhlasan dan ketulusan. Kesungguhan, keikhlasan dan ketulusan. Dan penafsiran yang ketiga, a'ta itu artinya dia memberi hak Allah atas dia. Dan ini penafsiran yang paling luasnya. Iya. Dan kaidah di dalam ilmu tafsir, sebuah ayat kalau ditafsirkan dengan beberapa penafsiran dan teks ayat itu mencakup semuanya, maka semua pendapat itu diterima untuk menafsirkan makna dari ayat. Karena itu saya sebut 3 ucapan ulama ahli tafsir terkait dengan ayat. Jelas ya? Ini bukan pembahasan fikih. Ada 3 pendapat. Boleh ikut ini, boleh ikut itu. Tidak. Ini semuanya makna-makna yang tercakup di dalam ayat. Hak Allah terhadap seorang hamba itu banyak. Ada yang terkait dengan harta. Makanya di harta itu ada namanya kewajiban dalam harta. Kita orang Indonesia biasanya menyebutnya zakat. Dan ada di dalam harta hak Allah, tapi dia bersifat anjuran. Iya. Kita biasanya menyebutnya sedekah. Ya saya bilang kita bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Arab zakat dan sedekah itu bersyirikat antara yang wajib dan yang sunnah. Iya. Itu dari hak Allah. Dari hak Allah juga ada yang terkait dengan ilmu. Dia gemar berbagi. Allah memberinya nikmat ilmu. Dia berbagi ilmu kepada manusia, dia beri ilmu itu kepada manusia. Nah ini dari sebab kemudahan, bahkan jalan menuju surga, dan sebab segala kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iya. Sebagaimana berbagi, dia bisa berbagi manfaat, tenaga. Iya. Ada saudaranya datang minta nasihat kepadanya, dia beri nasihat. Karena itu hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Dan nasihat itu umum ya, bahasa. Kalau kita bahasa Indonesia kadang seperti yang saya bilang tadi, kurang di dalam mentakbir. Nasihat dalam bahasa Arab itu tidak bermakna seorang ada yang keliru kita nasihati, ada yang kurang dia lurus. Itu bentuk nasihat. Tapi nasihat itu misalnya saya ingin bantu seseorang, saya beri bantuan yang paling bagus, itu nasihat. Saya kerjakan sebuah pekerjaan, saya kerja dengan paling lengkap dan sempurnanya, itu nasihat dalam bahasa Arab. Bisa diartikan ketulusan dan kesungguhan. Iya. Itu berbagi juga seorang kepada saudaranya minta pendapat, minta ide, dia beri hal yang bagus. Dia bantu, dia berbagi. Atau ada saudaranya yang minta lewat, kemudian sedang mengangkat barang, sulit diangkat, dia berbagi dengan tenaga untuk mengangkat bersama barang itu. Itu bentuk dari berbagi juga. Bentuk dari berbagi juga. Itu tercakup dalam kata a'ta. Maka cakupannya luas.
cakupannya luas. Karena itu sebab kemudahan, kalau diperiksa di dalam penafsiran itu tadi, memang ada terkait khusus. Misalnya menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Dimudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Iya. Ya, kalau dia gemar berbagi, mengajarkan, memberi manfaat kepada orang, maka itu adalah sebab yang membuat dia dimudahkan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini membantu saudara ya. Iya. Karena itu gemar saja berbagi, kan dimudahkan dalam banyak hal. Iya. Nah, itu diantara perkara yang banyak manusia lalai darinya. Dan ini dicatat baik-baik perkara ini, sebab mudah dilakukan dan terkait dengan berbagai jenjang ibadah. Iya, kita gemar mendoakan saudara kita. Kita gemar mendoakan saudara kita. Ada seorang misalnya lagi kesusahan, kita doakan semoga Allah memberikan untuknya kemudahan. Kita lihat saudara kita dimanapun dia berada, kita doakan semoga Allah memberi taufik kepadanya, keselamatan. Iya. Bahkan terhadap saudara kita yang menzalimi kita saja, kita doakan kebaikan, semoga Allah memberi hidayah kepadanya dan menyelamatkannya dari kejelekan. Sebab kalau dia doakan untuk saudaranya sesuatu, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, seorang itu kalau dia da'a li akhihi bi dhahril ghaib, dia mendoakan untuk saudaranya, tidak didengarkan oleh dia, dalam keadaan tidak ada yang mengetahui, maka malaikat akan berkata amin walaka bimithlihi, amin, dan semoga Allah beri kamu yang semisal dengannya. Jelas ya? Iya. Kalau mau dimudahkan menikah, gampang aja, doakan saudara kita semoga Allah mudahkan dia menikah. Malaikat akan berkata apa? Amin, dan semoga Allah memberi kamu semisal dengannya. Jelas ya? Ya. Begitu fikih di dalam kehidupan, membuat hati itu cinta kepada saudara, gemar mendoakan. Dia berbuat jelek pun kepada kita tidak mendoakan kejelekan. So khawatir juga ya kalau malaikat berkata amin dan untuk kamu semisal dengannya. Jelas ya? Doakan supaya dia dapat hidayah. Misalnya diberi taufik oleh Allah, diselamatkan dari kejelekan. Nah, itu kan bagus. Iya. Oke, ini semuanya dari bentuk berbagi. Ada hal-hal yang kadang dalam hidup itu terlihat sederhana, tapi subhanallah kalau itu kita amalkan, itu dari kebaikan yang sangat besar. Iya. Kuncinya di situ. Fa amma man a'ta. Barang siapa yang gemar berbagi. Ada yang datang meminta, dia beri. Iya. Karena itu di surah setelahnya pada Nabi Allah firman wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta jangan kamu menghardiknya. Jadi tafsirnya dia datang meminta harta, bantuan, atau dia datang minta ilmu, maka jangan kamu hardik dia. Iya. Gemar berbagi.
Kalau kita masuk misalnya di dalam masalah sedekah, itu bentuk kemudahan yang lain. Iya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan berbagai manfaat di belakang berbagi dalam bentuk sedekah ini. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah yang akan memberi gantinya. Di hadits qudsi, ya bani Adam, anfiq yunfaq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka akan diinfakkan juga terhadap engkau. Iya. Itu bentuk kemudahan. Dia memberi, Allah mudahkan juga. Sebagaimana datang di dalam sejumlah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari manfaat sedekah itu bisa menjadi sebab seorang dilepaskan dari penyakit yang menimpanya, iya, bahaya yang membahayakannya. Nah, itu terbukti. Ada sejumlah manusia punya penyakit-penyakit yang dokter-dokter sudah angkat tangan, dia bersedekah. Dia banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari penyakitnya. Jelas ya? Cuma ini di pembahasan memberi itu ada sudut lain di pembahasan tauhid yang harus diingat. Bahwa ketika dia memberi dari harta dan menghendaki di belakangnya sebuah manfaat, maka manfaat dunia, kalau dia cari manfaat dunia, jangan dia jadikan itu sebagai prioritas yang dia cari. Sebab kalau dia cari dunia, dia dapat dunia. Tapi dia jadikan hal itu ikhlas karena Allah. Hal-hal yang lain mengikut di belakangnya. Mengikut di belakang keikhlasan. Nah, ini bentuk yang pertama. Ya, perhatikan ya bagaimana cakupan ayat luasnya. Dan pemberian yang paling besar itu yang tidak ada batasannya dan manfaatnya yang terbesar itu berbagi di dalam hal ilmu. Itu yang paling besar ya. Karena itu tidak ada amalan yang paling baik melebihi amalannya para nabi dan para rasul. Dan Allah jadikan pekerjaan para nabi dan para rasul di atas hal itu. Kata Nabi Isa, Allah berfirman tentang Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata sejumlah ahli tafsir, mualliman lil khairi aina ma kuntu. Saya dijadikan oleh Allah orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Jadi dia berberkah paling besarnya dalam bentuk yang seperti itu. Jelas ya? Maka ini dasar yang pertama. Famaman a'ta. Yang kedua, wattaqa, dan dia selalu bertakwa. Dia selalu bertakwa. Iya. Ada yang mengatakan bertakwa di sini mutlak, bertakwa kepada Allah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ada yang mengatakan bertakwa di sini artinya dia berhati-hati dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga ada yang berkata bertakwa di sini bertakwa dari apa? Dari kebakhilan. Hati-hati dari kebakhilan. Ini penafsiran yang ketiga sebenarnya penafsiran dengan sebagian makna yang terkandung di dalam ayat. Iya. Paling luasnya adalah makna bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu yang disebut dengan takwa. An ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawab Allah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Takwa dalam engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah maksudnya
di atas bimbingan dari Allah sesuai dengan petunjuk Allah di dalam agama Al-Quran dan Sunnah. Tarju thawab Allah, kamu berharap pahala dari Allah. Sebagaimana takwa, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Di atas cahaya dari Allah, engkau takut kepada siksaan Allah. Iya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa, yaitu taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepadanya. Wa yudhkar fala yunsa, selalu mengingatnya, berzikir, jangan melupakannya. Wa yushkar fala yukfar, takwa dengan sebenar-benar takwa, selalu bersyukur kepada Allah, jangan pernah kufur. Iya. Karena itu siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka dia pasti menjalankan segala makna ketaatan di dalam hidupnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Itulah hakikat dari takwa. Dan siapa yang berada di atas ketakwaan ini, itu kunci segala kemudahan baginya. Dan itu solusi untuk segala masalah yang dia hadapi dengan takwa. Dia ada masalah. Ini di hari-hari ini saya belajar, saya nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Saking banyaknya orang-orang yang mengajak. Iya. Maka itu kuncinya di takwa. Kuncinya di takwa. Karena kalau dia bertakwa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kepada kalian furqan, pembeda. Hal yang bisa dengannya dia membedakan yang hak dan yang batil. Itu bentuk kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, Allah akan memberi untukmu dua bahagian dari rahmatnya. Luar biasa ya, kalau seorang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi cahaya, dia berjalan dengannya, nggak ada masalah. Semua manusia dalam kegelapan, tidak melihat apa-apa, ya sulit menentukan di mana arahnya. Begitu berjalan, khawatir banyak rintangan-rintangan di jalan, kerikil-kerikil, lubang-lubang, bahaya-bahaya yang bisa menjerembabkannya ke dalam lubang. Tapi orang yang bertakwa, dia punya cahaya, meneranginya, dia bisa melihat jalannya. Dan itu sumber kebaikan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya. Makanya kaidah tetap di dalam Al-Quran, takwa itu solusi dan jalan keluar untuk segala masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, maftaqara taqiyun qad. Orang yang bertakwa itu sama sekali tidak pernah menjadi fakir. Tidak perlu dia khawatir. Karena tidak ada ceritanya orang yang bertakwa itu menjadi apa? Menjadi fakir.
Ya tapi masalahnya hitungan fakir itu apa dulu? Itu aja. Yang dianggap fakir itu dia tidak punya kecukupan dunia. Itu fakir salah satu bentuk pandangan manusia. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kekayaan hati, itu bukan fakir, itu bukan kefakiran, itu bukan kekurangan bagi mereka. Jelas ya? Kalau dia sudah kaya hatinya, kekurangan di dalam kehidupan dunianya, apa yang melekat di tubuhnya, apa yang berada di sekitarnya, dari tempat tinggal, keluarga, anak-anak, harta, itu bukan menjadi masalah baginya. Iya, karena kekayaan yang sejati itu kekayaan di dalam hati. Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kecukupan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kecukupan itu, kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati. Iya. Itu inti kecukupan. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja, diberi untuknya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Di atas pembahasan ini, sebagian ulama menulis buku-buku khusus, diberi tema dengan nama Al-Faraj Ba'da Syiddah, jalan keluar setelah kesusahan. Karena selalu ada jalan keluarnya untuk orang yang bertakwa. Iya, banyak buku yang tulis, ada yang bertulis berjilid-jilid, berbagai buku kalau mau baca di dalam hal tersebut. Tapi di kesempatan ini melekat di ingatan saya sebuah kisah menarik, subhanallah. Ada seorang syekh, dia pengajar Al-Quran dan mengajari manusia kebaikan. Dia duduk mengajar orang-orang kebaikan di masjid. Ya. Suatu hari dia tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa untuk dimakan. Sesuatu yang bisa untuk apa? Untuk dimakan. Maka syekh pengajar Quran ini, dia melihat kondisi dirinya, dia berijtihad, keliru dalam ijtihadnya. Ini saya kondisinya sudah darurat. Tidak apa-apa saya mengambil sesuatu dari rumah tetangga. Subhanallah. Karena sudah beberapa hari dia tidak makan. Ya kadang kalau kita di kondisi itu kan makan bangkai saja boleh. Baik. Dan dia juga tidak mau minta kepada manusia. Masalahnya kedudukannya adalah orang yang apa? Mengajarkan ilmu. Dan kadang di dalam hal tersebut, untuk penjaganya terhadap ilmu, sebagian dari salaf tidak mau memandang merendahkan ilmu itu dengan meminta kepada orang. Maka hasilnya dia pergi ke suatu rumah. Dia ketemukan di rumah tersebut ada panci terbuka, makanan masya Allah enak. Begitu dia sudah memakan, dia akhirnya meninggalkannya. Dia takut kepada Allah. Ya. Itu Allah beri hidayah untuknya. Padahal di kondisi apa? Darurat sekali bagi dia. Dia pulang ke rumahnya. Sudah, tinggalkan. Lillahi ta'ala. Dia pergi ke masjid. Ketemu seorang di masjid. Orang ini berkata, "Syekh, kami ada keperluan." "Apa keperluannya?" "Jalan ke rumah." "Begini Syekh, kami ada seorang anak perempuan, kami pengen engkau menikahinya." "Iya." "Bagaimana kalau antum ditawari?"
Baik. Hasil kisahnya beliau setuju dengan hal tersebut. Ya, terjadi akad nikah, dia datangi rumah itu, dan di rumah itulah panci yang dia lihat tadi. Jelas ya? Jadi kadang sesuatu itu seorang jangan berpikir bahwa tidak ada jalan keluar untuk masalah yang apa? Masalah yang dihadapi. Ketakwaan itu selalu lebih besar. Makanya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri untuknya jalan keluar. Kadang diberi rezeki tidak pernah dia sangka. Dia dapat rezeki dari mana? Dari arah tersebut. Cuma menjadi masalah kita itu seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian sahabat, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Tapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Iya. Satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Ada sesuatu yang kadang Allah akhirkan untuk kita, ada hikmahnya di sisi Allah. Nah, mesti sesuatu itu kita minta, kita cari, langsung kita dapatkan. Belum tentu kalau kita dapatkan hal tersebut bermanfaat bagi kita. Mungkin Allah dengan hikmahnya hal itu diundur untuk kita sebagai kebaikan untuk kita sendiri. Baik. Ini diantara makna-makna takwa. Dan takwa itu dari kalimat-kalimat yang besar. Manfaatnya luar biasa dan agungnya dalam memberi kemudahan, memberi solusi. Iya. Syekh Ibn Utsaimin itu menulis sebuah risalah judulnya Fawaidut Taqwa. Beliau sebutkan 100 manfaat dari takwa dari ayat-ayat Al-Quran saja, belum dari pembahasan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya, bisa dibayangkan bagaimana luasnya kebaikan dari takwa ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini lebih besar sebenarnya. Yang ketiga dan luas kandungannya. Cuma masalahnya seperti itu. Di dalam memahami ayat-ayat. Kalau kita cuma baca terjemahan makna Al-Quran, kita tidak sampai kepada makna yang seperti tadi. Nggak tahu itu mana atau diterjemahkan apa di. Ya. Di dalam penjabarannya kadang lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga dikatakan wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al husna. Apa itu al husna? Ada 6 penafsiran. Di antaranya dia menafsirkan al husna artinya la ilaha illallah. Iya. Dan itu betul. Dan itu adalah pokok al-husna, pokok kebaikan, la ilaha illallah. Ya, kalau dia benarkan adanya al-husna, dia benarkan la ilaha illallah, dia mengimaninya, maka itu solusi untuk segala kebaikan, kemudahan untuk segala kebaikan dan jalannya menuju surga. Sebab kunci surga adalah apa? La ilaha illallah. Dan syarat masuk surga adalah la ilaha illallah. Itulah tauhid namanya. Tauhid. Makanya tidak ada solusi yang lebih baik untuk umat ini dalam segala masalah yang mereka hadapi, kecuali mereka diajak kembali kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsep dakwanya para nabi dan para rasul itu konsep yang utuh, selalu terbukti. Mengajak kepada apa? Kepada tauhid. Dan itulah yang dijalankan oleh ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada. Mengajak manusia kepada tauhid. Ya, kalau melihat berbagai permasalahan, cari solusi dengan cara dia masuk ke parlemen, masuk ke politik, masuk ke ini, itu bukan solusi namanya. Itu menghancurkan diri.
Ya, menghancurkan diri. Solusi itu dengan dia berada di atas jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu para nabi dan para rasul dari dakwah mereka tidak ada dakwah yang asal dakwanya adalah mengajak manusia agar supaya bersatu di bawahnya, dia memimpin manusia. Sebab kepemimpinan itu adalah buah dari dakwah, bukan tujuan utama, buah, hasil. Kalau ingin cari hasil, itu ibaratnya ingin memetik buah di pohon. Jangan berhayal memetik buah kalau tidak pernah menanam pohonnya. Tanam dulu pohonnya. Dakwah kepada tauhid, itu menanam pohon namanya. Makanya dalam Al-Quran juga dibahasakan seperti itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, tauhid itu seperti pohon yang baik. Akarnya itu kuat sekali ke bumi. Iya. Dan batangnya menjulang ke langit. Menjulang ke langit. Itulah tauhid namanya. Tauhid namanya. Makanya konsepnya para nabi dan para rasul itu selalu pasti. Sebab orang yang diajak bertauhid, itulah tujuan dari dakwah. Dakwah itu adalah bagaimana orang yang didakwah itu selamat dari api neraka. Itu yang paling pokok. Bagaimana dia selamat dari api neraka. Iya. Karena ada sebagian orang tidak mengingat makna ini. Yang dia pikir bagaimana yang dia dakwah ini bisa makmur, bisa berhasil, banyak kehidupan dunia dan seterusnya. Itu hal-hal yang baik. Tapi ingat pokoknya supaya dia selamat dari apa? Api neraka. Nah, itu Nabi SAW pernah mengunjungi seorang anak muda Yahudi sedang sakit. Maka Nabi mengajaknya masuk Islam. Anak muda ini menoleh kepada ayahnya. Ayahnya Yahudi. Kata ayahnya, Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim. Taatilah Nabi Muhammad. Ya, ayahnya tahu Nabi Muhammad itu benar. Orang Yahudi itu ngerti bahwa Nabi Muhammad itu benar. Cuman kesombongan. Tapi luluh hati ayahnya ini dengan melihat akhlak Rasulullah mengunjungi anaknya yang sedang sakit. Maka Nabi keluar dalam keadaan beliau berkata, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Masuk Islamnya anak muda ini itu menyelamatkannya dari neraka. Itu yang dimaksudkan dalam dakwah. Iya. Bukan dengan dakwah itu mencari orang supaya banyak pengikut, ya, supaya banyak masanya, ya, kuat kedudukannya di tengah manusia, menjadi orang yang dipandang. Ya, bukan itu yang dimaksudkan di dalam berdakwah. Tapi bagaimana orang-orang yang diajak itu selamat dari api neraka. Iya. Makanya di penafsiran ayat wasaddaqa bil husna itu luar biasa. Dari fikih para as-salaf memahami ayat-ayat Al-Quran. Itu penafsiran Ibnu Abbas, ya. Di sebagian pendapat tadi saya nggak sebut nama-nama yang menafsirkannya, saya globalkan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, al-husna ditafsirkan dengan sorga. Iya. Jadi wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya sorga, keimanan akan adanya sorga. Nah, itu Nabi SAW bersabda dalam hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna Isa ya Abdullahi wa ibnu amatihi kalimatun alqahu ala Maryam kalimatun alqaha ala Maryam wa ruhum minhu." Dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan kalimat yang Allah tetapkan kepada Maryam dan ruh berasal dari sisi Allah. Dan dia mempersaksikan annal jannata haq wan nar haq. Dia mempersaksikan sorga itu benar adanya
dan neraka benar adanya, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang dia senangi. Iya. Maka siapa yang ingin dimudahkan menuju ke surga, dia harus benarkan dulu adanya al-husna. Ditafsir di sini ditafsirkan dengan apa? Surga. Iya. Ya, kalau dia benarkan adanya surga, maka dia selalu mengingat keindahan surga itu. Hatinya ya sudah jatuh cinta kepada surga. Ini kalau saya bahasakan dengan jatuh cinta ya. Sebab orang yang jatuh cinta itu yang dia pikir yang dicintai saja. Jelas ya? Tapi kalau kita subhanallah kadang pembahasan surga dan neraka itu pembahasan lewat saja di hati, lewat. Harusnya kalau dia melekat, itu yang selalu dia pikir. Iya. Sebagaimana kalau kita melihat sebagian anak muda yang sedang dimabuk cinta, yang dia pikir itu saja. Di gelas ada dia, di makanan ada dia. Nah, kan begitu bahasanya ya. Itu keterkaitan. Coba kalau itu dia bahasakan pada surga, dia melihat apa saja semuanya surga. Itu kehidupannya para sahabat. Kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun. Iya. Di kondisi apapun. Sampai suatu hari pernah dihidangkan makanan untuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Beliau sedang berpuasa, makan untuk buka puasa. Ya, dan dimaklumi Abdurrahman bin Auf, Allah beri berbagai kemudahan, diberi kelapangan di harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tertegun melihat makanan itu. Beliau berkata, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar ibn Umair, mereka semuanya meninggal dalam keadaan sebagai orang-orang yang fakir. Apalagi Umar bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sebelum masuk Islam itu seorang anak muda yang sangat terpandang, apa saja dia miliki. Tapi setelah masuk Islam diputus semuanya oleh keluarganya. Ketika dia meninggal, ya di perang Uhud, kain kafan yang menutupinya tidak cukup. Kalau ditutup kakinya terbuka mukanya, ditutup mukanya terbuka kakinya. Akhirnya Nabi putuskan supaya ditutup kepalanya, kakinya diambilkan jerami untuk menutupinya. Iya. Maka beliau berkata, Abdurrahman bin Auf lihat kepada makanan ini saya khawatir kebaikan Allah segerakan untuk saya di dunia, tidak diberi di akhirat. Mereka orang-orang lebih baik daripada saya. Subhanallah. Itu selalu di pandangan mereka terkait dengan kehidupan akhirat. Makanya hal yang seperti ini itu harus ditanamkan di dalam jiwa. Bahasa ayat wasaddaqa bil husna. Dia benarkan adanya al husna. Iya. Ya, kalau dia tahu ada surga, maka dia akan cari jalan bagaimana menuju surga itu. Dan apa sebab-sebab yang bisa menyambung dia ke surga? Itu pasti. Kalau dia tahu ada surga. Iya. Apalagi kalau dia mengerti bagaimana berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tersebut. Dari rumah-rumah yang ada di dalamnya. Ya. Dari bidadari-bidadari yang menanti di sana. Jadi pembahasan surga ya Masya Allah ya, luar biasa. Membuat seseorang itu bergerak menuju kepada negeri akhirat. Iya. Makanya itu dari hal yang membersihkan hati. Kalau misalnya di kehidupan dunia ini terfitnah dengan perempuan dunia, maka dia baca dari kehidupan surga. Dia baca dari kehidupan apa? Perempuan-perempuan penduduk surga. Iya. Dan dia kenali bagaimana kenikmatan di sana. Iya. Kalau dia cinta untuk hal tersebut, maka mahar apapun yang harus dia bayar di dunia, dia akan lakukan. Jelas ya? Jangan cuma dia berkata kepada anak gadis orang, ya, kamu minta apa saja, walaupun gunung kau minta saya pindahkan. Ya. Surga kadang dia perlu membayar mahar. Surga untuk
meraih bidadari ada mahar yang harus kita kedepankan di dunia. Ya. Itu hal yang bisa melembutkan hati. Dia merasa terfitnah dengan perempuan di dunia. Dia mengingat bahwa perempuan penduduk sorga itu, seorang perempuan dari penduduk sorga, apabila menyingkap wajahnya ke bumi, maka seluruh bumi ini akan terang dengan cahaya wajahnya. Jelas ya? Tidak ada apa-apanya dari perempuan yang ada di dunia. Jelas ya? Maka itu dari hal-hal yang bisa membuat hati itu menjadi baik. Iya. Wasaddaqa bil husna. Dia benarkan ayat husna. Penafsiran yang kedua tadi diartikan apa? Surga. Yang ketiga, ada yang mengatakan al husna diartikan al khalaf. Balasan dari Allah, ganti dari Allah. Ya, kalau dia beri apa saja, dia keluarkan apa saja, dia bagi apa saja, Allah akan ganti dia dengan balasan. Iya. Itu memang janji Allah. Dan ini juga penafsiran benar ya. Dan penafsiran yang keempat, ditafsirkan al-husna itu dengan nikmat-nikmat Allah. Maka makna ayat, dia benarkan adanya al-husna, dia benarkan, dia akui nikmat-nikmat Allah kepadanya. Itu sejalan dengan firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah. Dan kalau dia tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dia benarkan, maka itu ciri orang yang bersyukur. Dan kesyukuran itu ibadah tersendiri. Ya, penuh dengan kebaikan di antara jalan yang mengantar ke surga. Baik, itu sudah berapa tadi? Sudah 4. Kemudian yang kelima, al-husna artinya janji dari Allah bahwa Allah akan memberi pahala untuknya. Janji dari Allah akan memberi pahala untuknya. Iya. Ini namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Allah itu nak memerintah sesuatu, tidak ada manfaat untuk kita di situ. Ya. Tidak mungkin. Itu tidak sejalan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah yang maha merahmati, yang maha luas karunia-Nya, yang maha mulia, yang maha dermawan, ya, yang maha memberi pada hamba-hambanya. Nikmat dia curahkan untuknya, maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu semuanya tidak mungkin ada sebuah nikmat kita akui, seorang bersyukur terhadap nikmat itu, lalu Allah tidak memberikan apa? Kebaikan untuknya. Iya. Makanya kalau dia berbuat baik, dia melakukan apa saja, dia yakin ada hal yang baik di situ. Allah akan memberikan, membalas untuknya pahala dan kebaikan. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan berikan di mana? Akan diberi di akhirat. Akan diberi di akhirat. Dan penafsiran yang ke-6, dan ini yang terakhir, wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al-husna. Al-husna diartikan zakat, puasa, dan sedekah. Zakat, puasa dan salat. Zakat, puasa dan salat. Kenapa diartikan zakat, puasa dan salat? Sebab ini 3 rukun dari rukun Islam. Dan 3 ini pokok kebaikan memang dalam kehidupan. Pokok kebaikan dalam kehidupan, apalagi salat. Iya. Dan ini penafsiran terhadap sebagian makna ayat. Seluruh penafsiran ini saling melengkapi makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini. Dan ini pondasi yang ketiga di hitungan yang kita sebut tadi. Wasaddaqa bil husna. Dia benarkan adanya al-husna. Ya, solat itu sendiri ya, kalau kita bahas solat sebagai solusi, ini satu saja ya, solat kita sebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Ambillah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi kalau ada masalah apa saja, solat. Karena itu dalam hadits sahih Rasulullah bersabda, kanu
idza hazabahum amr faza'u ila shalah. Adalah para nabi itu kalau dirundung masalah besar, maka solusi mereka langsung segera melakukan salat. Nah, itu para nabi dalam hal-hal besar seperti itu. Jelas ya? Kalau dirundung masalah, segera dia ke salat. Iya. Beda dengan kita ya, kalau ada masalah, ya, kadang tidak karu-karuan. Tapi subhanallah, ini hal yang paling indah dipahami. Satu hal memberi solusi. Sebab kalau dia sudah masuk ke dalam sholat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Akan memberikan jalan keluarnya. Baik. Maka ini makna yang sangat indah, perlu kita perhatikan. Dan ini 3 kaidah. Siapa yang berpijak di dalamnya, maka 3 kaidah ini sudah mencukupinya di dalam menghadapi seluruh masalah, seluruh problematika yang dihadapi di kehidupan dunianya. Ada yang masalah dengan dirinya, itu 3 kaidah. Gemar memberi, gemar berbagi, selalu bertakwa, dan membenarkan adanya al-husna. Dia ada masalah dengan istrinya, perhatikan 3 ini. Dia ada masalah dengan anak-anaknya, perhatikan 3 ini. Dia ada masalah dengan tetangganya, dengan manusia. Ada masalah di dalam orang-orang yang dia pimpin, dalam amanah yang dia tanggung. Ini 3 hal. Padanya segala penyelesaian. Sebaliknya 3 hal juga yang bisa memasukkan ke dalam apa? Ke dalam kejelekan, bisa mengantar ke neraka. Iya. Apa 3 hal ini? Kalau dihitung global, kebalikannya saja. Kebalikan 3 apa? Solusi tadi. Karena itu di ayat dikatakan wa amma man bakhila wastaghna. Adapun siapa yang bakhil. Bakhil ini kadang dengan harta dia bakhil, kadang dengan ilmu dia bakhil. Jelas ya? Ya, kalau orang tidak mau berbagi ilmu misalnya, kecuali kalau dia diberi, itu bentuk dari bakhil namanya. Tapi itu tidak masuk di dalamnya. Sebagian ulama kalau ditanya masalah, dia tidak mau jawab. Karena kadang tidak menjawab masalah itu adalah hal yang bagus untuk seorang alim di kondisi-kondisi tertentu. Dan itu perintah dalam ilmu. Perintah dalam ilmu. Jelas ya? Dia orang yang bakhil, satu. Yang kedua wastagna. Dia merasa cukup. Ya. Merasa bersombong. Nah, kesombongan ini, merasa cukup, ini akan membuat dia jatuh di dalam kesewenang-wenangan. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia memandang dirinya serba cukup. Jadi merasa dirinya ini serba cukup, apa yang dia di sisinya semuanya dia banggakan, maka ini akan membuat dia menjadi sewenang-wenang. Pasti melampaui batas. Dan kalau kita berbicara tentang kata melampaui batas, itu banyak sekali bentuknya. Karena itu dijadikan sebagai pokok ciri penduduk neraka. Iya, famma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka jahanam adalah tempat tinggalnya. Nasallallahu alaihi. Kemudian yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna. Dia dustakan al husna. Iya. Pendustaan terhadap al husna di atas 6 tafsiran tadi yang telah kita sebutkan. Setiap hal yang dia dustakan di situ, maka itu menjatuhkannya ke dalam kehancuran. Karena itu semuanya akibatnya sama. Fasan yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kejelekan, kami akan mudahkan dia kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidah ringkas dari ayat-ayat. Ya, patut kita renungi, selalu kita ulangi di dalam kehidupan. Ilmu itu seperti itu. Iya. Selalu diulangi.
Ada waktu kita ulangi setiap hari sampai betul-betul masuk ke hati, sudah menjadi pembawaan hati, ya, maka itu yang memberi manfaat. Tapi kalau kita dengar hari ini, ya besok masih berkesan, lusa masih ada bekasnya, 3 bulan setelahnya beristirahat, ya, ini kadang kurang bagus untuk apa? Untuk hati bagi seorang penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, memudahkan seluruh jalan kita di dalam kehidupan dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai ahli al-yusra, orang yang dimudahkan kepada al-yusra, dan menjauhkan kita semua terhadap orang-orang yang menuju kepada al-usra. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, selalu membimbing kita di atas ketaatan, menguatkan kita di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan di pagi hari ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.